Apa harapannya, Pak? Jadi harapan di HKSN ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33 ya, yang menyatakan bangsa dan negara adalah bertanggung jawab untuk fakir miskin, anak terlantar dan selanjutnya. Nah, ini merupakan satu momentum yang harus kita hargai, dan kita juga apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Menteri Gus Ipul, Bapak Robin Riko juga sebagai Sekjen, dan secara khusus kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita dukung. Ini tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, ini tanggung jawab kita bersama. Tanpa masyarakat, pemerintah tidak bisa. Tanpa pemerintah, masyarakat juga tidak akan bisa maksimal. Itu harapannya. Pak, kesini diundang sama Mensos kan? Ya. Sebagai apa, Pak? Saya awalnya diminta untuk narasumber UMKM atau juga mewakili difabel atau disabilitas, tetapi karena memang cuaca juga di sini kan sangat ekstrim, hujan deras ya, dan juga tidak memungkinkan untuk melakukan itu, maka saya pikir saya datang untuk menghadiri HKSN dan mewakili teman-teman disabilitas yang ada di Indonesia, dan kesetiakawanan sosial ini saya sudah melakukan, saya selalu menghadiri dari tahun ke tahun. Tadi kan ada banyak disabilitas yang mendapatkan bantuan. Bapak sendiri datang ke sini untuk mewakili disabilitas. Harapannya kepada pemerintah apa sih, Pak, ke depannya? Baik, ada 4 hal yang sangat perlu disampaikan. Yang pertama, tolong berikan kesetaraan, berikan hak yang sama sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, adanya penyetaraan hak, adanya untuk pendidikan yang baik, adanya untuk masa depan yang terjamin. Saya pikir ini sangat penting. Yang kedua adalah tentang akses pelayanan publik, accessibility for public. Misalnya seperti hal-hal yang perlu kita suarakan beberapa kali di lokasi-lokasi umum, di tempat olahraga, di tempat rumah sakit, di bandara, dan di tempat-tempat pelayanan umum yang lain. Dan juga di perusahaan-perusahaan dan di universitas juga. Ini merupakan yang harus tanggung jawab kita bersama. Yang ketiga adalah untuk memberikan kesetaraan atau persamaan sesuai dengan pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kehidupannya dalam hukum, dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Jadi ini kita dukung bersama sebagai amal kita, sebagai tanggung jawab kita untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih inklusif. Namanya, Pak? Namanya Bapak? Nama saya Obrain Sianipar. Oh iya, saya Obrain Sianipar. Saya penyandang disabilitas tunadaksa akibat kecelakaan kerja. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa bersuara, diakomodir dan diberikan harapan-harapan atau diakui dalam hal-hal seperti ini. Kita merasa diberdayakan dan diikut sertakan. Begitu kira-kira. Saya khusus datang dari Palembang untuk menghadiri acara HKSN ini yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, makasih, Pak. Hari ini, Pak, datang ke sini dalam rangka apa, Pak? Saya diundang oleh Kementerian Sosial dalam hal Hari Kesetiakawanan Nasional HKSN ya. Ini merupakan salah satu yang sangat kita apresiasi karena melibatkan semua stakeholder, penyandang disabilitas, UMKM, dan memberikan semangat dan spirit yang baru. Kira-kira harapannya, Pak, di hari HKSN Kemensos ini apa sih, Pak? Kita harus mendukung program pemerintah dengan menurunkan angka kemiskinan. Jadi kita menuju Indonesia Emas itu merupakan sesuatu hal yang kita harapkan dan cita-cita kita bersama. Kita dukung program pemerintah karena tidak akan bisa pemerintah berjalan sendiri. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya harus dikasih semangat. Pilar-pilar sosial mana? Dan susul dan jika kita panjangkan dari Allah kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini untuk mensukseskan pemerintahan HKSN 2024. Selamat pagi dan siang berbahagia. Marilah kita berdoa. Semangat HKSN ini terus kita pelihara dan menjadi Yang gede. Di Bapak ya, bisa mendengar kan? Asal nggak tahu. Oh iya. Kenapa? Yang kenceng ya, sama pasar. Tinggal di mana?
hal yang sangat perlu disampaikan. Yang pertama, tolong berikan kesetaraan, berikan hak yang sama sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, adanya penyetaraan hak, adanya untuk pendidikan yang baik, adanya untuk masa depan yang terjamin. Saya pikir ini sangat penting. Yang kedua adalah tentang akses pelayanan publik, accessibility for public. Misalnya seperti hal-hal yang perlu kita suarakan beberapa kali di lokasi-lokasi umum, di tempat olahraga, di tempat rumah sakit, di bandara, dan di tempat-tempat pelayanan umum yang lain. Dan juga di perusahaan-perusahaan dan di universitas juga. Ini merupakan yang harus tanggung jawab kita bersama. Yang ketiga adalah untuk memberikan kesetaraan atau persamaan sesuai dengan pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kehidupannya dalam hukum, dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Tangguh. Kita sedang menyamakan platform bahwa Kemensos harus menjadi ujung tombak dalam program graduasi kemiskinan seperti perintah Bapak Presiden, supaya Indonesia Emas di 2045 kemiskinan di Indonesia sudah 0%. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa yang lain. Dan dalam hal ini peta jalannya adalah harus ada satu data terpadu untuk sosial ekonomi, ya. Apalagi untuk Kemensos itu fokusnya di data terpadu masalah sosial dan masalah kemiskinan yang sekarang sedang berproses dan sebentar lagi impresnya keluar. Itu titik kita berangkat menuju graduasi. Jalannya adalah kolaborasi sinergi, ya kan, dengan berbagai macam kementerian, lembaga negara, pemerintah pusat dengan daerah, pemerintah dengan masyarakat, ya kan. Jadi peta, terus kemudian kalau barokat kolaborasi dan sinergi, gotong royong, itu loh. Alatnya adalah pemberdayaan. Masyarakat tidak lagi bergantung kepada bansos, kepada bantuan PKH, tetapi masyarakat harus kita berdayakan. Kita harus bergotong royong memberdayakan masyarakat. Caranya bagaimana? Yaitu masyarakat harus berproduksi. Kata Bapak Menteri saya, Gus Menteri Saifullah Yusuf, ada dua jalannya itu. Yaitu satu, yang mau bekerja kita kasih lapangan pekerjaan, yang mau kita usaha kita kasih lapangan usaha. Apalagi nanti, ya kan, setelah program makan bergizi gratis itu berjalan, gitu loh. Itu pemberdayaan dan produksi di tingkatan masyarakat akan terjadi.